Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Di sini saya akan mengajarkan sebuah tutorial pembuatan format tugas akhir ataupun skripsi, di mana part ini kita akan membuat template-nya terlebih dahulu. Nah, untuk tutorialnya kita langsung mulai saja. Di sini teman-teman bisa membuka terlebih dahulu dokumen Word-nya. Otomatis dia akan masuk ke style normal. Nah, sebelum saya menjelaskan style ini, kita format terlebih dahulu untuk page-nya ataupun format papernya. Di sini kita bisa melakukan yaitu di layout, kita lakukan di margin, kemudian custom margin. Nah, kita ubah. Biasanya top ada yang 3, ada yang 4. Saya contohkan topnya 3, kemudian untuk left-nya 4, untuk bottom-nya 3, dan untuk right-nya itu adalah 3. Nah, untuk paper jangan lupa pilih yang A4. Setelah formatnya seperti ini, teman-teman bisa melakukan OK. Nah, dia akan berubah di sini 4, kemudian 3. Nah, bagi teman-teman yang merasa kebingungan ataupun merasa kenapa punya saya di sini tidak sentimeter satuannya, teman-teman bisa mengubah di menu bar file, kemudian pilih di option, selanjutnya pilih advanced. Nah, agak scroll ke bawah di bagian display. Nah, di bagian display, kemudian lihat di bagian di sini show, di sini ya, untuk melakukan perhitungan, melakukan ukurannya teman-teman pilih yang sentimeter. Nah, setelah melakukan seperti ini, yang harus dilakukan adalah kita mempelajari daripada style tersebut. Nah, di sini style defaultnya kita terpilih yaitu normal. Nah, untuk normal di sini teman-teman harus mengubah yaitu menjadi 12, kemudian Times New Roman, ininya justify, kemudian kita pilih 1,5, kemudian setelah 1,5 kita lakukan update. Nah, apa gunanya style ini? Style ini nantinya akan mempermudah kita, terutama style heading tersebut. Nah, style heading ini akan mempermudah kita dalam pembuatan daftar isi otomatis, misalnya daftar gambar otomatis seperti itu. Ini sangat mempermudah dalam penulisan tugas akhir ataupun skripsi. Jadi teman-teman harus membuat template terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya di sini di tools paragraf, teman-teman pilih yang multi level list. Nah, biasanya saya menggunakan multi level list yang seperti ini, teman-teman. Klik. Nah, kemudian teman-teman biasanya pertama itu adalah di bagian atas itu bab 1 pendahuluan gitu ya, teman-teman. Nah, ini seharusnya pendahuluan. Nah, daripada teman-teman payah-payah nanti untuk menuliskan babnya, jadi ini tips kita melakukan yaitu define new multi-level list. Nah, di bagian di sininya, ketika kita klik, arahkan kursor ke sebelah kiri, kemudian caps lock-nya bisa kita aktifkan, caps lock-nya, kemudian tulis bab. Nah, jadi bab 1. Nah, biasanya bab 1 ini adalah angka I besar ya, teman-teman, Romawi besar. Nah, setelah seperti itu, kita pilih more. Kemudian tab karakternya kita pilih nothing. Nah, untuk berikutnya ini pastikan di heading 1 stylenya. Nah, untuk berikutnya adalah heading 2. Nah, untuk di heading 2 biasanya di sini kan 2.1, 2.2, 2.3 gitu ya, atau 1.1, 1.1.2. Nah, sedangkan di sini yang pertamanya itu adalah huruf Romawi besar. Seharusnya huruf angka gitu ya, bukan Romawi. Nah, kita bisa mengubahnya di sini yaitu kita aktifkan legalnya. Nah, maka akan menjadi angka. Sekarang semuanya kita lakukan legal. Kita klik legal. Kita aktifkan legal. Legal, dan yang terakhir legal. Sebenarnya tergantung teman-teman menggunakan headingnya ini berapa gitu ya. Biasanya 3 atau 4 yang digunakan heading. Kemudian kita bisa melakukan OK. Nah, setelah melakukan OK seperti ini, teman-teman bisa melihat bab 1 pendahuluan, caps lock pendahuluan. Nah, di sini biasanya bab 1 itu kan di atas tuh, teman-teman. Ini bisa kita
indennya kita sejajarkan. Nah, kemudian setelah indennya kita sejajarkan, kita taruh di tengah. Nah, biasanya kan bab 1 di atas, pendahuluannya di bawah. Nah, kita letakkan kursor di samping P di sini sebelah kiri, kemudian tekan Shift Enter. Nah, maka akan ke bawah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pemformatan ini. Yang kita lakukan warna automatic atau hitam, kemudian kita boldkan. Kemudian untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Di sini teman-teman bisa melihat jarak bab 1 ke pendahuluan ini cukup jauh. Jadi teman-teman bisa mengubah menjadi 1. Nah, kemudian di sini kita hapus saja remove space before-nya. Nah, selanjutnya kita pilih line spacing option. After-nya kita pilih di 24, tergantung permintaan. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa melihat ketika kita lakukan heading 1, nah akan seperti ini. Seharusnya kan formatnya sudah seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita blok, kemudian kita lakukan update. Nah, dia akan formatnya akan sama persis. Seperti itu. Nah, bab 2 ini adalah landasan teori. Kemudian untuk di bab 3 seperti itu juga, metodologi penelitian. Kemudian untuk di bab 4 begitu juga, yaitu analisa dan perancangan. Kemudian di bab 5 begitu juga, yaitu implementasi dan pengujian. Nah, kemudian untuk di bab 6 penutup, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka kan tidak menggunakan bab, jadi bisa kita hapus. Kita tekan backspace, kemudian kita arahkan ke tengah, center, kemudian tulis daftar pustaka. Nah, seperti ini. Jangan lupa di sebelum heading bab 1 ada kata pengantar dan daftar isi. Kita contohkan seperti itu. Kita bisa pilih new heading before. Sebelumnya, jika teman-teman navigationnya ini nggak aktif ataupun tidak muncul, seperti ini kita close. Nah, teman-teman jangan panik. Kita bisa masuk ke menu bar view, kemudian kita checklist navigation pane. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik kanan, kemudian new heading before. Nah, karena kata pengantar tidak memerlukan kata-kata bab, jadi kita tekan backspace. Kemudian kita pilih ke center, tulis kata pengantar. Nah, saya contohkan di sini kita menggunakan lorem ipsum. Saya copy biar mempermudah. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa melakukan editnya. Biasanya itu 12. Kemudian Times New Roman 1,5. Nah, setelah itu jorokkan ke dalam. Nah, ini tips juga teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan salah satu tools di clipboard yaitu format painter. Misalnya teman-teman ada format bakunya sudah seperti ini. Nah, teman-teman mengcopy dari internet gitu ya teman-teman. Mengcopy dari internet. Nah, kemudian dipaste. Nah, tentunya jangan melakukan plagiat ya teman-teman. Diubah dulu kalimatnya. Tapi jika teman-teman ingin melakukan format lebih cepat gitu ya. Ini kan fontnya 10 gitu kan, daripada lama-lama, jadi teman-teman bisa memblok format yang sudah ada, kemudian tekan format painter, kemudian blok sesuaikan dengan kebutuhan berapa yang ingin di formatnya sama. Nah, maka akan formatnya ini sama-sama 12. Nah, seperti itu. Kemudian yang akan kita lakukan adalah setelah bab heading 1, biasanya heading 1 ini tidak berada di page yang sama, yaitu di page yang berikutnya. Nah, jadi di lembar halaman kata pengantar selanjutnya itu adalah daftar isi. Nah, teman-teman biasanya melakukan, jika teman-teman biasanya melakukan enter sampai page selanjutnya, ini tidak disarankan. Teman-teman cukup melakukannya dengan kontrol enter. Nah, ketika teman-teman melakukan kontrol enter, maka otomatis terenter ke page selanjutnya atau halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya di sini tadi sudah yang kita inginkan di sini adalah pembuatan daftar isi. Nah, untuk pembuatan daftar isi, teman-teman masuk ke menu references. Nah, setelah masuk ke references, pilih table of content. Nah, setelah pilih table of content, teman-teman pilih yang automatic table 2 atau automatic table 1. Terserah. Saya biasa pilih yang table 2. Nah, setelah itu
kita bisa melihat di sini seharusnya di sini ada headingnya. Saya sengaja tidak membuat heading terlebih dahulu karena di sini sudah ada tulisan table of content, yang mana table of content ini yang akan saya jadikan heading. Nah, kemudian kita klik heading 1. Nah, maka dia akan berubah menjadi heading. Nah, ketika udah berubah menjadi heading kan namanya daftar isi. Kita bisa mengubah, kita hapus, kemudian kita ketengahkan, kita tulis daftar isi. Nah, sebelumnya di daftar isi ini tidak ada daftar isi, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, kita bisa melakukan update, klik update, kemudian update entire table. Nah, maka muncul daftar isi. Sampai sini pemformatan untuk daftar isi kita sudah otomatis mengikuti daripada lembar yang ada, page yang ada. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, untuk berikutnya yang kita lakukan di bab ini, di bab 1, kita coba edit di heading 2. Nah, di heading 2 biasanya adalah latar belakang. Latar belakang, rumusan, kita klik lagi, rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, cukup 2 saja untuk contoh. Kemudian kita blok latar belakang ini kan warnanya biru. Kita hitamkan terlebih dahulu. Kemudian biasanya itu adalah 14 untuk heading 2, kemudian bold. Selanjutnya untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, jangan lupa di sini kita hapus saja remove space before-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan update heading. Nah, maka dia akan mengupdate di yang terus-terusnya gitu ya, teman-teman. Jadi semua yang menggunakan heading 2 akan terformat seperti demikian. Rumusan masalah misalnya tujuan penelitian. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa melakukan Ctrl Enter lagi. Nah, setelah Ctrl Enter lagi, teman-teman bisa melihat di sini jarak di sini. Nah, teman-teman untuk memindahkan bab 2 ke atas, kan kursor tadi di sini, yang ditekan adalah delete. Teman-teman bisa melakukan tekan delete. Nah, jadi yang dihapus itu karakter sebelah kanan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk di sini heading 1 kita ubah menjadi teori 1. Teori 1 misalnya. Kemudian teori 2. Nah, setelah seperti ini kita lakukan Ctrl Enter lagi, kemudian tekan delete. Nah, bab 3-nya kan di atas tuh jadinya. Kemudian metodologi penelitian, kita contohkan di sini studi pustaka. Studi pustaka. Habis studi pustaka, perumusan masalah dan lain sebagainya. Perumusan masalah. Nah, kemudian untuk di bagian analisa dan perancangan, di sini tekan Ctrl Enter, delete. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah Enter lagi. Kemudian di bagian sini tulis analisa. Kemudian perancangan, Enter. Kemudian Ctrl Enter, tekan delete. Nah, selanjutnya di sini implementasi, kemudian pengujian, Enter, Ctrl Enter, tekan delete. Nah, untuk di penutup, Enter, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir itu saran. Kita tekan Enter, kemudian Ctrl Enter, delete. Nah, kemudian daftar pustaka. Nah, jadi formatnya seperti ini, teman-teman. Ini ketika kita menggunakan heading, kita dipermudah untuk melakukan pemformatan seperti ini. Nah, untuk daftar isi, teman-teman bisa melihat. Nah, untuk bab 1 di sini, kita bisa melakukan Ctrl Enter juga, kemudian delete. Delete. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini di refresh, teman-teman bisa melihat, nah, dia akan menambah. Nah, sekarang yang saya ingin beritahukan berikutnya adalah di daftar isi ini dia akan muncul lagi gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya sampai heading berapa yang muncul gitu. Teman-teman bisa melihat di references, kemudian table of content, kemudian custom table of content. Nah, di sini ditampilkan yang muncul itu sampai heading ketiga gitu ya, teman-teman. Jadi
jika ada heading 3, maka heading 3 itu akan ditampilkan di daftar isi. Teman-teman bisa kita contohkan di sini, misalnya teori 1, kita lanjut, kita buat di heading 3. Nah, misalnya teori 1A. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, kemudian kita boldkan, justify, kemudian 1,5 kita remove space before-nya, kemudian kita lakukan ubah fontnya menjadi automatic, selanjutnya kita update. Nah, setelah kita update, kita bisa melihat di daftar isi, seharusnya di sini muncul untuk ke heading 3. Kita lakukan update. Nah, akan muncul satu di sini heading 3 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang gimana jika format daftar isinya ini biar lebih cantik lagi gitu ya teman-teman, sehingga ini kan sejajarnya di sini. Biasanya kita ingin sejajarnya itu di P gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan perubahan itu di references, kemudian custom table of content. Selain teman-teman bisa melihat di sini heading apa saja yang ditampilkan, di sini 3 gitu ya teman-teman. Modify. Nah, top 1 merupakan heading 1. Nah, kemudian top 2 itu heading 2. Nah, heading 2 kita ingin menjorokkan ke dalam, kita klik modify, kemudian kita klik di bagian paragraf ini sekali saja, kemudian oke. Kemudian untuk top 3 begitu juga, kita klik modify, kemudian kita geserkan dikit. Oke. Nah, setelah ini teman-teman bisa melihat nih di previewnya, di sininya juga sejajar nih heading 2 dan heading 3, seharusnya tidak sejajar. Kemudian di heading 3 di top 3 modify lagi, kita jorokkan lagi ke dalam. Oke. Kemudian di oke kan. Setelah itu ini berantakan, jangan khawatir berantakan, tekan saja oke. Nah, maka di sini akan kembali rapih seperti sedia kala, dan ini sejajar dengan huruf di sininya teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu, karena durasi juga yang sudah cukup panjang. Kita akan melanjutkan kepada part berikutnya, di mana kita akan melakukan penomoran page. Bagaimana penomoran page itu secara berbeda di dokumen yang sama gitu ya teman-teman. Jadi ada penomoran Romawi kecil, kemudian penomoran bab. Nah, di situ kita akan melakukannya di part berikutnya. Untuk part di sini saya akhiri. Jangan lupa untuk teman-teman selalu berdoa agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.